Holy Spirit, you're welcome. Would you come and move upon this place? All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menutupi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkah. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia.
Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, Skinoonya Tuhan. Berhabitasilah ya Tuhan atas doa, pujian, penyembahan kami. Bersemayam ya Allahku, nyatakan dirimu, kemuliaanmu dan lawatanmu atas setiap kami. Kami haus, lapar, menanti-nantikan Tuhan hadir di sini ya Tuhan. Hadiratmu di tempat ini ya Allahku.
kami merindukan-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, Ora Maya Shando, datang hadir tinggal bersemayam ya Allahku. Ora Maya Ramo Syaralaba. Mari masing-masing ucap syukur yuk buat kebaikan Tuhan. Engkau cipta kami jadi penyembah, biar kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu Bapa. Keraralama Syandaralabo, ini kami ya Tuhan. Oh ralabaralabaralabaralaba Syandaralabaralaba. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biar di bumi, di tempat ini, Tuhan hadir dan melawat kami. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh pelan-pelan duduk di hadirat Tuhan. Pujian syukur kami naikkan, persembahkan hanya kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Terima kasih ya Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu ya Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga. Terima kasih ya Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Katakan lagi. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadari ya Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu ya Tuhan, ku tahu hidupku adalah
persembahkan. Cuma Tuhan sendiri katakan, pujian dan amin ya Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Kami sadari ku ada karena anugerah. Terima kasih ya Tuhan, bukan karena kekuatanku. Sama-sama, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu ya Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu ya Tuhan adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin ya Tuhan. Segenap hidupku bersembah. Ayo sama-sama kita sembah Dia Tuhan. Oh, Ralamaya Ramo, Hiaramaya Shando. Kau jadikan hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allahku. Kuri biara lamaya syandara labo. Haleluya. Huralabaralabaralaba syandara labo. Ya ramaya syandara laba. Haleluya. Oralabaralabaralabaralaba. Kau Tuhan, Kau Allahku, layak terima pujian, layak terima hormat kemuliaan. Bagi-Mu kemuliaan ya Tuhan, kami menyembah. Oh ya Ralamu, terima kasih Tuhan, jadikan hidup kami berharga. Engkau pilih kami untuk terima keselamatan kekal. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Thank you Lord. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku, haleluya, hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapakku, cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Diriku sembah Bapakku yang lebih lagi, hanya bagimu ya Tuhan, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah Bapakku, cari wajahmu, hanya bagimu. Amin, amin ya Tuhan, hanya bagimu kini ku sembah. Amin, Bapakku yang ku cinta. Ayo jemaat Tuhan katakan, hanya bagimu kan. Hanya bagi Tuhan hormat, pujian dan kemuliaan. Kami mengagumimu ya Tuhan, bersemayam di atas pujian. Oh, hanya bagimu kemuliaan. Kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku. Ayo sekali lagi kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kuri biara labaya shanto. Kemuliaan bagimu, Kau pokok pujian, pusat penyembahan. Haleluya. Kami cari wajahmu, kami mengejar hadirmu. Ya Allahku, kami merindukanmu. Haleluya. Bangkit berdiri, hanya bagi. Amin. Hanya bagi kami kagum, kami kagum, cari wajahmu, mengejar hadirmu. Hanya bagi. Amin ya Tuhan. Hanya bagi ku kagum dan sembah. Amin. Bapakku yang ku. Boleh sekali lagi sambil angkat tangan saudara. Ayo sekali lagi sama-sama. Hanya bagi.
hanya bagimu pujian, ku kagum dan sembah padamu. Bapa, ku cari wajahmu, hanya bagi Yesus Tuhan. Kini ku sembah, amin. Bapakku, amen, amen, amen. Oh praise thy name of the Lord our God. Come on, oh praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise, oh Lord our God. Oh praise thy name of the Lord our God. Praise Him forevermore. Yeah. Oh Lord. Hallelujah. Oh, praise thy name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, forever. Selama-lamanya, sepanjang umur hidup kami menyembah-Mu ya Tuhan. Yeah. Ayo semangat Tuhan lebih lagi. Katakan, oh praise thy name. Oh Lord, our God, for endless days. Hey, hallelujah, hallelujah. Jesus, yeah. Oh, praise thy name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. We will sing your praise. Oh Lord. Ayo sekali lagi berbahasa roh saudara. Huralabaralabaralabo. Hidaralabaralabaralabaralaba. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Inhabit this place, inhabit in our praise. Oralamaya shandaralamo, hinaralamaya shandaralamo. Lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, kami menanti-nantikan. Baralaba, turun skinomu atas kami. Huralabaya shandaralamo, hidaralama shandaralamo. We waiting, hidaralama shando. Hallelujah. Rataka sekere rande iribia ralama shandaralamo. Hallelujah. Lawatan Tuhan atas kami. Huralaba ya shandaralaba. Yang lemah dikuatkan, yang lemah jadi kuat di hadirat Tuhan. Oh, sekali lagi, praise Him. Oh, praise thy name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
hadirat-Mu ya Allahku. Kami menantikan-Mu. Hadir ya Tuhan Yesus. Hadir lawat ya Tuhan Yesus. Penuaian jiwa-jiwa, penuaian terjadi. Ora nama syandara laba-laba, ora nama syandara laba-laba. Mengalir Roh Kudus, berhembus, penuhi setiap hati, penuhi setiap hati, penuhi setiap hati dengan Roh-Mu ya Tuhan. Ora nama syandara lamu, dan kuasai kami supaya kami kuat berjalan di hari-hari yang ada di depan kami. Gak mudah untuk kami lewati, tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang sukar. Kami percaya melangkah dengan iman di hari-hari, di minggu-minggu, di bulan-bulan yang ada di depan kami, dengan roh yang kuat, dengan roh yang terus menyala-nyala. Kami percaya akan melihat mujizat demi mujizat terjadi atas pekerjaan kami, terjadi di keluarga kami, terjadi di bisnis kami, terjadi di apapun yang kami kerjakan. Tuhan yang buat kami jadi berhasil, jadi beruntung di dalam nama Yesus. Dan biar hati, mulut, mata kami terus tertuju hanya Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. Oh Lord, angkat tangan kita sama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Tuhan ada bersama dengan hidup saudara dan saya. Jangan takut, jangan khawatir, melangkah dengan Tuhan. Hari-hari di depan kita akan melihat mujizat demi mujizat, kuasa demi kuasa, lawatan demi lawatan, terobosan demi terobosan terjadi atas hidup saudara dan saya. Kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan kita akan lakukan perkara yang besar atas hidup kita. Haleluya, sebab Dia adalah kekuatan kita. Katakan haleluya. Come on. Yeah. Come on, sing it. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi kanan, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Ayo dengan iman saudara, takkan pernah goyah keyakinanku. Amin. Yesus Tuhanku, tiada yang
Tiada yang seperti Let's go, let's go. Kaulah kuatku, kebanggaanku, kehidupanku dan keselamatanku, kuatanku, perlindungan. Kaulah Allah, kaulah kuatku, kebanggaan, kehidupanku dan keselamatanku, kuatanku, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Takkan pernah, katakan, takkan pernah. keyakinanku pada Yes, Tuhan. Yesus Tuhanku. Tiada yang takkan pernah, takkan pernah goyah keyakinan. Pada dirimu Yesus Tuhanku. Boleh sambil tepuk tangan sama-sama. Senayan City, come on. Kaulah kuatku. Lebih lagi. Hey, give it up, come on. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuatangan, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Oh, kaulah kuatku, Yesus Tuhan. Haleluya. Siapa kekuatan kita? Jangan pernah goyah. Jangan pernah tinggalkan iman kita kepada Yesus. Terus berharap hanya Tuhan. Satu-satunya pengharapan dan sumber kekuatan kita siapa? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah umat pemenang. Katakan amin. Bahkan lebih dari pemenang. Kasih tos kanan kiri. Kita umat pemenang. Lebih dari pemenang. Come on, sing it. Hallelujah. Woo. Come on, declare this song. Sama-sama berkatakan, saudara, dengan iman kita. Dengar apa kata Tuhan. Come on. They said it couldn't be done. This giant was just too strong. They said you don't ever change. But that is something they don't understand. Armies rise, feather rain. They gonna bow at the sound of one knee. When we praise, they are born. Our victory is in Almighty God. Sing it. I got the victory. I got the victory. Come on. I got this fire in me. They gonna hear me sing. I got the victory. They said we'd never be free. Our failure was guaranteed. They said, oh, don't hold you back. But thou said I got faithful now. Kingdom rise, rule of it. No power could ever rival his name. When we praise, change no more. Our victory is in Almighty God. I got the victory. I got the victory. Come on, come on. I got this fire in me. They gonna hear me sing. I got the victory. I got the
masalah, hadapi bersama dengan Tuhan. I'm not running, I'm not running. All of my enemy got another things coming. I'm not running, I'm not running. With the Lord on my side, I am afraid of nothing. I'm running, I'm not running. All of my enemies got another things coming. I'm not running, I'm not running. Hey, I ain't afraid of nothing. Come on. I got the victory. Hey, they gotta hear me say, come on. I got the victory. I got the victory. I got this far in me. They gotta hear me sing. I got the victory. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. They gotta hear me sing. I got the victory. Hallelujah. Sorakan hallelujah. Woo. I'm not running. I'm not running. All of my enemies got another things coming. I'm not running. I'm not running. With the Lord on my side, I am afraid of nothing. I'm not running. I'm not running. Come on. Let's go. I'm not running. With the Lord, lucky, lucky. Come on. I'm not running. Running. All of my enemies got another things coming. I'm not running. I'm not running. I ain't afraid of nothing. I got the victory. Hey, 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 hey. Ayo lagi-lagi jemaat Tuhan sendiri. I've got the victory. I've got the. Come on, come on. Yeah, they gotta hear me sing. Na 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 na. Na 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 na. Yeah, they gonna hear me sing. I got a victory. Hallelujah. Umat pemenang mana sorak-sorainya? Yeay. Wow. Kami akan terus berjalan dengan Tuhan. There's no better place. There's no better time to respond with surrender. You put your love on the line. Here in this moment, be lifted high. Lord, I offer my heart, worship your glory divine. Come like the wind, fall like the rain. Oh, Holy Spirit, inhabit this place. We give you the road, Lord, have your
is the time. We'll sing miracle happen. We put your verse in our life. Come like the rain, fall like the rain. Oh, Holy Spirit, inhabit this place. We give you the road. Lord, have your way. Oh, Holy Spirit, inhabit our praise Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Worship. Come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, Holy Spirit, come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, Holy Spirit, come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, Holy Spirit, come like the wind, fall like the rain. Oh, Holy Spirit, inhabit this place. We give you the road. Lord, have your way. Oh, Holy Spirit, and then come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, Holy Spirit, come do whatever you want to. And nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, mari sembah Tuhan. Ayo berbahasa roh saudara. Ora baya shando. Goyara mayara bo. Hey, yeah. Ora la maya shandara la bo. Hidara la bara la maya shande. Jesus, come do whatever you want to. Nothing is impossible for you. One more time. Come, oh come. Oh, come do whatever you want to. Nothing's impossible for you. Bring down the heaven here on the earth. Oh, Holy Spirit.
Kami datang dengan hati yang bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat tahun 2024 Tuhan menyertai kami. Dan masuk tahun yang baru Tuhan juga menyertai kami. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah melayani berlimpah-limpah. Sekarang kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada setiap pribadi di tempat ini. Pengurapan-Mu ada di atas kami semua. Pengurapan-Mu juga memampukan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami. Kami mau terima firman-Mu dengan percaya dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yesus berlimpah atas kita semua. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, masuk tahun ini ada banyak berita yang kita dengar. Dari media-media yang dipercaya maupun yang kurang dipercaya. Banyak hoaks, banyak juga berita yang benar. Dan sekarang istilahnya adalah tidak baik-baik. Ekonomi dunia tidak baik-baik. Kehidupan tidak baik-baik. Bencana alam begini seterusnya. Dan banyak berita-berita yang membuat kita akhirnya mulai agak cemas juga, agak khawatir juga. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyampaikan sebuah pesan firman Tuhan yang saya beri judul I am with you always. Aku menyertai kamu senantiasa. Bapak Ibu Saudara, setujukah bahwa apapun yang akan kita hadapi, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, yang penting itu satu, bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Mari kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Alkitab berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita harus tahu sebagai orang percaya, ketahuilah, aku Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita hadapi itu tidak jadi masalah. Yang penting adalah siapa yang menyertai kita. Dalam gambar itu Bapak Ibu Saudara kalau lihat, saya ambil sebuah gambar di mana seekor domba berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa kita ini adalah seperti seekor domba yang diutus ke tengah serigala. Satu serigala saja masuk ke kawanan domba, banyak domba akan mati, digigit, diterkam. Bayangkan kita satu domba akan masuk ke kawanan serigala. Tuhan Yesus berkata orang-orang dunia ini lebih cerdik daripada orang-orang percaya. Kenapa? Karena mereka bisa memakai segala macam cara untuk bisa menguasai segala hal. Bapak Ibu Saudara, gambaran ini harus kita mengerti. Bahwa ini adalah gambaran dari domba Israel. Bukan domba Garut. Bapak Ibu Saudara pernah dengar domba Garut? Garut itu sebuah kota yang ada di selatan kota Bandung tempat saya tinggal Bapak Ibu. Ada satu jenis domba, namanya domba Garut. Itu punya kekuatan di tanduknya. Dia bisa seruduk, dia bisa tabrak siapapun. Kenapa? Karena ada kekuatan di tanduknya. Tapi jangan berpikir domba yang seperti itu. Ini domba Israel. Seekor binatang yang sangat lemah. Saking lemahnya Bapak Ibu Saudara, domba Israel punya bulu yang tebal, dan kalau dia turun ke sungai untuk minum,
ketika dia minum tanpa dia sadari bahwa bulu-bulunya itu meresap air, menyerap air. Menyerap air terus menerus sampai dia airnya berat dan akhirnya dia jatuh. Dan hanyut di sungai itu mati. Saking lemahnya domba Israel. Itu sebabnya domba Israel sangat memerlukan gembalanya. Karena dia hidupnya sangat bergantung kepada gembalanya. Gembalanya yang akan membawa dia ke padang rumput yang hijau, air yang tenang. Di lembah kekelaman tetap akan memberikan perlindungan dan kekuatan. Bahkan memberikan hidangan di depan lawan-lawannya. Sampai gembala Israel itu akan tidur ya di pintu kandang dombanya untuk menjaga dombanya siang dan malam. Mengapa? Karena domba Israel adalah domba, seekor binatang yang sangat lemah, yang sangat membutuhkan gembalanya. Dan itulah gambaran Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita orang-orang lemah, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Orang dunia lebih cerdik daripada kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita sangat membutuhkan gembala agung kita. Dan kita bersyukur bahwa inilah janji gembala agung kita Tuhan Yesus. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Di tahun 2025 ini Bapak Ibu Saudara, saya dapatkan sesuatu dalam hati saya. Seperti orang Israel yang mulai meninggalkan padang gurun dan masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus melewati sungai Yordan untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan pesan Tuhan berkata kepada Yosua, kamu akan masuk ke daerah yang baru, yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Itu sebabnya jangan jauh-jauh dari tabut perjanjian itu. Jaraknya hanya boleh 2000 hasta, supaya engkau bisa melihat tuntunan Tuhan dengan jelas. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kita akan masuk sebuah era yang baru, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Sehingga sehebat apapun rencana kita, sehebat apapun hikmat kita untuk bisa mengatur semuanya, hari ini sadarilah bahwa ada sesuatu yang baru yang belum kita pengalaman di situ. Bapak Ibu Saudara, sehebat-hebatnya rencana seseorang itu masih hanya berdasarkan masa lalu. Kita hanya masih mengevaluasi masa lalu untuk bisa memperbaikinya di masa yang akan datang. Tapi belum ada seorang, tidak ada seorang pun yang sanggup membuat rencana dari masa depan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu masa depan. Hanya Sang Gembala Agung itu yang tahu bukan cuma masa lalu, tapi masa depan hidup kita. Dan dialah yang menyertai kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat sekarang dalam perjanjian lama. Ulangan pasal 3 ayat 7-8 ini yang saya tadi katakan. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang akan dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Lihat kalimat berikutnya Bapak Ibu Saudara, perhatikan dengan baik. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Patah hati di sini maksudnya jangan menyerah. Jangan takut Yosua, jangan menyerah. Kenapa? Karena Tuhan sendiri akan menyertai engkau. Masuk ke tanah perjanjian, dia harus menghadapi bangsa Kanaan. Bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan tantangan. Dia mungkin agak ciut sebagai pemimpin muda. Tapi Tuhan berkata, aku yang menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, masuk tahun 2025 ada tantangan baru. Ada hal yang belum pernah kita alami. Jangan takut pesan firman Tuhan. Jangan menyerah. Kenapa? Karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak muda, mungkin masa depan kita belum tahu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan menyerah. Karena yang menyertai kita, Allah yang besar. Sang Gembala Agung itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan. Tidak semua orang Kristen akan disertai Tuhan. Perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang Kristen yang mengaku Kristen itu akan disertai Tuhan. Mereka yang disertai Tuhan hanyalah
mereka yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya kembali memperlihatkan kepada Bapak Ibu 2 ayat yang tadi. Dalam slide berikutnya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat sebuah perbandingan. Ulangan pasal 31 ayat 7-8 berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk. Dan dalam Matius pasal 18, slide berikutnya mungkin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Yosua harus masuk ke tanah perjanjian. Di zaman perjanjian baru ini, kita harus pergi memberitakan firman Tuhan. Barulah janji Tuhan berkata, aku sendiri yang akan menyertai engkau. Barulah Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tidak semua orang Kristen akan disertai Tuhan. Hanya mereka yang hidup dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Yang terus berjalan bersama dengan Tuhan. Yang terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Yang terus mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Merekalah yang akan disertai Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Tuhan mendapati jemaat di tempat ini. Jemaat Gereja Betel Indonesia cabang Senayan City adalah jemaat yang aktif melakukan firman Tuhan. Amin. Yang aktif memberitakan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara bekerja, berusaha, sekolah, studi, kuliah dimanapun. Kita beritakan firman Tuhan, menyelesaikan amal agung. Dan setelah itu kita melihat penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukan Kristen yang malas. Bukan Kristen yang cuman datang hari Minggu ke gereja, tok saja memanaskan bangku gereja pulang dan setelah itu lupa semuanya. Tapi mereka yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, giat melakukan firman Tuhan, itulah yang Tuhan sertai di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, ada 2 kondisi bagaimana Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu Saudara ya. Ada 2 kondisi bagaimana penyertaan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu pernah melihat atau mendengar nama Dotan? Ada yang pernah tahu Bapak Ibu Saudara? Mungkin pernah ada yang tahu. Dotan. Dotan itu Bapak Ibu Saudara adalah sebuah kota kuno yang ada di Israel. Kota kuno di sebelah utara Israel. Kota kuno. Kalau kita lihat di atlas di kota yang baru sekarang ini nggak ada kota Dotan. Ini kota yang ada di perjanjian lama. Tapi tolong jangan ditambahkan kata se depannya. Karena artinya jauh berbeda Bapak Ibu Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bahwa di kota Dotan terjadi 2 hal yang Alkitab catat. Mari kita lihat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13-18. Alkitab berkata, berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya kepada dia ada di Dotan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kisah di mana Israel sedang berperang melawan Aram. Dan Raja Aram, Bapak Ibu Saudara, ingin mengalahkan Israel. Dia buat sebuah strategi perang dan dia pikir itu strategi perang yang bagus sekali. Lalu dijalankanlah strategi itu. Tetapi dia kaget, ternyata Israel punya pertahanan dan cara untuk mengalahkan strateginya. Dan mereka mengalami kekalahan. Israel bisa mengalahkan Aram waktu itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Raja Aram menjadi marah. Dan dia panggil semua panglima-panglimanya. Semua pemimpin-pemimpin tentaranya dan dia berkata, di antara kalian ada yang mengkhianati. Ada yang membocorkan strategi ini karena nggak mungkin Israel bisa mengalahkan kita dengan strategi ini. Lalu ada seorang yang berkata, Raja, maaf, tidak ada di antara kita pengkhianat. Tetapi orang Israel punya satu nabi, namanya Elisa. Dan nabi ini bisa tahu persis apa yang raja katakan di tempat tidur. Artinya, apa yang raja katakan secara rahasia, hanya kepada orang-orang tertentu, nabi itu bisa tahu. Oh gitu, kata Raja Aram. Dia ada di mana? Kita cari informasinya. Dan kemudian ketika dicari Bapak Ibu Saudara, didapati
bahwa Elisa tinggal di Dotan. Dan Raja Aram berkata, sekarang pergi, cari nabi itu, tangkap, bawa ke sini. Bapak Ibu Saudara, pergilah beberapa kelompok prajurit Raja Aram mau menangkap Elisa. Pagi itu seperti biasa si bujang, sang bujang, pembantu dari dari Nabi Elisa mau bersihkan pekarangan rumahnya. Dia buka pintu. Ketika dia buka pintu dia kaget. Lihat tentara banyak, pasukan Aram banyak. Dia ketakutan setengah mati dan dia berkata kepada Elisa, celaka tuanku, celaka. Apakah yang akan kita perbuat? Ya, slide berikutnya saya tulis di situ, Bapak Ibu Saudara, celaka tuanku, apa yang bisa kita berbuat? Kenapa kata Elisa? Itu di luar banyak pasukan Raja Aram. Mereka mau menangkap kita. Elisa dengan tenang berkata, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bingung bujangnya, kita cuma berdua. Nabi Elisa kita cuma berdua. Ini mungkin mulai pikun nih si Nabi. Karena mungkin sudah tua. Kita cuma berdua, mereka banyak. Mereka prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Kita cuma berdua. Tenang bujang. Lalu dia doakan. Tuhan membuka mata rohani dari si bujang ini. Dan dia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda. Dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, gunung yang penuh dengan malaikat Tuhan. Yang siap untuk membela Elisa. Dan Elisa keluar menghadapi pasukan Raja Aram dan dia berdoa, Tuhan butakan mata mereka semua. Dan mereka buta, Bapak Ibu Saudara, enggak berdaya. Lalu Elisa bawa semua tentara yang mau menangkapnya dan dia bawa ke Raja Israel. Raja Israel tanya, siapa ini? Ini pasukan Raja Aram yang mau menangkap saya. Oh gitu, ya kita bunuh aja semuanya. Jangan, kata Elisa, kasih makan. Sudah kasih makan, suruh pulang. Dan Alkitab mencatat, sejak hari itu, Aram tidak pernah lagi mengganggu Israel. Mungkin mereka takut. Mereka ngeri menghadapi satu nabi ini. Bapak Ibu, di Dotan, penyertaan Tuhan buat Nabi Elisa luar biasa. Sekeliling gunung itu, Bapak Ibu Saudara, ada kuda, kereta berapi, itu malaikat Tuhan mengelilingi. Elisa berdoa, butakan mata mereka, semuanya buta. Elisa bawa itu dan mereka dilepaskan dan sejak saat itu tidak ada lagi gangguan. Bapak Ibu Saudara, ini penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau ngalami ini? Pasti semua mau, saya juga mau Bapak Ibu Saudara. Sama seperti pemazmur berkata, lihat malaikat sekelilingmu berkemah di sekelilingmu. Jadi kalau kita pindah, Bapak Ibu Saudara, malaikatnya harus bongkar kemahnya untuk ikutin kita, Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan saya punya saingan bisnis banyak, butakan mata mereka Tuhan. Supaya cuma saya yang bisa melihat peluang bisnis ini. Dan akhirnya kita yang diberkati. Betul, ternyata cuma kita yang bisa melihat peluang bisnis itu dan kita berhasil. Wah Bapak Ibu Saudara, ini penyertaan Tuhan yang luar biasa. Siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak mau mengalami semuanya ini? Saya juga mau Bapak Ibu Saudara. Apakah Tuhan sanggup? Saya percaya Tuhan sanggup. Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, saya mau bawa Bapak Ibu Saudara ke ratusan tahun sebelumnya. Alkitab mencatat di tempat yang sama. Ada seorang yang bernama Yusuf. Seorang anak muda yang menjadi kesayangan dari bapaknya. Diistimewakan daripada kakak-kakaknya, dikasih jubah maha indah. Dan kemudian anak muda ini juga punya visi yang besar. Matahari, bulan dan bintang menyembah dia. Semua ikatan jerami, ikatan gandum dari kakak-kakaknya menyembah kepada dia. Dia punya visi yang besar. Dia jadi kesayangan dari kakak-kakaknya. Satu kali Yakub memanggil Yusuf. Sup-sup, kan namanya Yusuf Bapak Ibu Saudara ya. Sup-sup sini, kita punya banyak makanan nih. Kakak-kakak kamu lagi menggembalakan, siapa tahu mereka kelaparan. Jadi kamu bawa makanan ini, kasih sebuah kakak kamu. Supaya mereka gak kelaparan. Dan Yusuf Bapak Ibu Saudara mulai mencari kakak-kakaknya ada di mana. Dan didapatlah informasi bahwa kakak-kakaknya sedang menggembalakan domba di daerah Dotan. Sama Bapak Ibu Saudara, daerah yang sama.
Nah, ketika dia tahu bahwa kakaknya ada di Dotan, pergilah dia ke Dotan dengan sebuah pemikiran, kakak saya pasti berbahagia, pasti senang menyambut saya karena saya bawa banyak makanan. Tetapi Alkitab berkata baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Jauh di luar dugaan daripada Yusuf. Ternyata dia bukan disambut dengan baik, tapi dia malah ditelanjangi. Dan kemudian dilemparkan ke sebuah sumur yang kosong, tidak berair. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, anak papi, anak kesayangan dari papanya, sekarang dalam keadaan setengah telanjang, dia dimasukkan ke dalam sumur yang gelap. Ketika hari sudah mulai gelap, matahari sudah mulai terbenam, semakin gelaplah sumur itu. Dan dia mungkin merasakan, gak ada di Alkitab sih, tapi saya membayangkan ini logika saja Bapak Ibu. Mungkin di kakinya dia merasakan ada sesuatu yang merayap. Jangan-jangan ular. Dan saudara tahu bahwa di padang gurun ular itu adalah ular yang paling berbisa di seluruh dunia. Namanya ular derik. Lalu dia merasakan ada yang menggeliti kakinya. Jangan-jangan kalah jengking. Bapak Ibu Saudara, dan semakin gelap sumur itu, semakin menakutkan. Dan dia mulai berteriak, Allah Yehova tolong aku, Allah tolong aku. Tapi Alkitab Bapak Ibu Saudara juga menceritakan Tuhan tidak menolong dia. Saya bayangkan surga diam, Tuhan tidak memberikan jawaban apa-apa. Lalu dia ingat dia punya Bapa yang mengasihi dia. Dia mulai teriak, Bapakku, Bapakku Yakub tolong aku. Bapaknya terlalu jauh, gak bisa dengar dia. Bapak Ibu Saudara, sepanjang malam itu, dia ketakutan setengah mati di sumur yang gelap menakutkan itu. Besok paginya, ketika hari sudah mulai siang, Bapak Ibu Saudara, dia melihat, ini imajinasi saya Bapak Ibu, ada sebuah tambang yang terulur ke bawah. Ini dia pertolongan. Dia mulai naik. Ketika sampai di atas, dia baru tahu bahwa itu bukan pertolongan. Justru dia dijebloskan ke sumur yang lebih dalam lagi, yang namanya perbudakan. Dia dijual sama kakaknya sendiri. Sebagai budak dari seorang anak papi yang hidup dalam kemewahan dan fasilitas yang luar biasa. Sekarang jadi budak yang tidak punya hak apa-apa, yang dibelenggu oleh Potifar, yang harus melayani seumur hidupnya kepada Potifar. Bapak Ibu, di tempat yang sama, Elisa mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi di tempat yang sama juga, Yusuf merasa bahwa Tuhan tidak menyertai dia. Mungkin dia berteriak sama Tuhan, Tuhan kemana engkau? Kenapa Tuhan biarkan aku seperti ini? Bapak Ibu, kalau saya tadi tanya, mau mengalami dotannya Elisa? Semua jawab mau, termasuk saya. Tapi kalau saya tanya, mau mengalami dotannya Yusuf? Mungkin kita berkata, kalau bisa jangan Pak. Tapi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ini bukan pilihan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami ini. Atau sedang mengalami ini. Saya bukan berdoa atau mengharapkan, mungkin akan mengalami ini. Sebuah keadaan seperti Yusuf di Dotan. Gelap, menakutkan, gak jelas semuanya. Dan banyak orang Kristen mulai berteriak sama Tuhan. Di mana engkau Tuhan? Katanya engkau Allah yang setia. Katanya engkau yang menyertai aku. Tapi kenapa aku seperti ini? Mungkin pernikahan kita ada di sumur yang dalam, yang gelap. Nggak ngerti mau kemana. Ini hubungan kita mau dibawa kemana. Bukan lagu Bapak Ibu Saudara. Pernikahan kita mau dibawa kemana. Keluarga kita mau dibawa kemana. Mungkin anak-anak muda berkata, keluarga saya mau dibawa kemana nggak tahu. Orang tua saya mungkin tidak harmonis, bahkan mereka bercerai. Saya yang tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Atau mungkin bisnis Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu ada di dasar sumur. Gelap, nggak tahu apa yang akan terjadi. Atau kesehatan kita, atau mungkin masa depan kita. Seperti kita ada di dalam sumur yang gelap. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak orang percaya, orang Kristen yang mulai kecewa. Karena mereka berkata, Tuhan tidak ada. Aku sudah berteriak, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa.
Dari puasa GBI, puasa Esther, puasa Daniel. Dan kalau ada puasa Nebukadnezar, aku akan berdoa, aku akan puasa juga. Tapi Tuhan gak jawab. Lalu sama seperti Yakub berteriak kepada bapaknya, kita mulai berteriak mungkin kepada orang-orang yang bisa kita anggap menolong kita. Mungkin kita berteriak sama hamba-hamba Tuhan, tolong saya. Tapi tidak ada satupun yang bisa menolong kita. Saat itu Tuhan memang izinkan kita mengalami seperti itu. Dan mulai banyak yang marah. Bapak Ibu, hari ini dengar firman Tuhan berkata, di atas semua realita itu Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Alkitab berkata, inilah kebenaran yang mengatasi semuanya. Alkitab berkata, tetapi Tuhan apa? Menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bapak Ibu, bahkan di sumur yang dalam, yang gelap di Dotan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Buktinya apa? Gak ada ular yang gigit dia. Dia tetap bisa sehat dan kuat. Gak ada satupun dosa yang bisa menjatuhkan dia, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun dia digoda luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Bahkan dia terus berjalan. Dotan, kemudian rumah Potifar, kemudian penjara. Dan terakhir dia berada di istana Firaun. Sebagai raja muda di Mesir yang penuh dengan otoritas kekuatan. Pada saat itu ketika kakak-kakaknya datang. Dan dia bisa berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini lebih jelas lagi Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, kalian memang telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya. Tetapi Allah, lihat Bapak Ibu Saudara, Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan. Supaya dengan yang terjadi dahulu itu banyak orang yang hidup sekarang dapat diselamatkan. Ini cuma Tuhan yang bisa mengerjakan ini Bapak Ibu. Mengubah sesuatu yang jahat, rencana yang jahat dalam hidup seseorang, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam hidup kita. Mengatur segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, ketika di Dotan, mungkin Yusuf juga berteriak, Tuhan di manakah engkau? Tapi ketika dia sudah ada di istana Firaun, dia melihat bahwa dia memang harus melalui Dotan. Dia harus melalui rumah Potifar. Dia harus melalui penjara supaya satu kali dia bisa menjadi seorang raja muda di Mesir. Menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kalau Yusuf menyerah di Dotan, gak ada istana Firaun. Kenapa Bapak Ibu Saudara Yusuf bisa terus bertahan? Karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya kuliah, papa saya belum bertobat. Dan tidak mau kenal Tuhan. Dan sempat Alkitab dibanting di depan saya Bapak Ibu Saudara. Dan kami berdoa, saya dan kakak saya berdoa, Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami. Mama sudah diselamatkan. Akhirnya percaya Tuhan Yesus, tapi papa enggak. Terus. Nah satu kali Bapak Ibu Saudara, papa punya sebuah usaha. Dan kemudian ada seorang pegawai yang menggelapkan semua barang. Jadi barangnya tidak ada, tapi tagihan datang. Dan usaha papa bangkrut, hampir disita oleh bank. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya berdoa supaya papa saya diselamatkan. Tapi kenapa Tuhan sekarang yang terjadi malah kebangkrutan? Sampai saya hampir tidak bisa menyelesaikan kuliah saya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu. Tapi setelah itu berjalan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak menyerah, kita terus berdoa, Satu kali papa mau dibaptis. Datang ke gereja, kemudian jadi pelayan Tuhan. Sampai pada akhirnya kesehatan beliau tidak terlalu cukup. Dan dia mengundurkan diri dari pelayan Tuhan, tapi dia tidak mengundurkan diri dari ibadah. Dan sampai meninggalnya beberapa tahun yang lalu, dia meninggal di dalam imannya Bapak Ibu. Kalau hari itu kita menyerah, orang mereka-rekakan yang jahat buat kita. Sampai bangkrut semua, dan kita kecewa sama Tuhan. Gak ada cerita, papa saya bertobat Bapak Ibu Saudara.
Tapi ketika itu kita tidak menyerah. Karena kita tahu, bukan karena kita hebat. Tapi karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Siapa yang menolong kita. Dan saat itu Tuhan berikan sebuah kekuatan. Supaya kita bisa jalani, Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya bisa berdiri dan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan buat kita. Imam musik boleh mempersiapkan diri. Saya tutup dengan sebuah ayat ini. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini ada di Dotan seperti Yusuf. Jangan menyerah. Jangan takut. Nantikanlah Tuhan. Saya berikan sebuah gambaran di situ. Bahwa di tengah kesulitan. Domba itu tidak lagi berjalan bersama dengan gembalanya. Tapi sang gembala agung mengangkat ke pundaknya. Sehingga domba itu berjalan dengan kekuatan dari sang gembala agung. Bapak Ibu Saudara, di tengah kesulitan kita, Tuhan tidak membuat kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Dia angkat kita. Dan Tuhan berikan kekuatan untuk kita bisa melalui semuanya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan teguh. Mari angkat pujian ini di hadapan Tuhan sebagai respon iman kita. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Amin. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini ada dalam keadaan seperti Yusuf di Dotan itu. Gelap hidup kita. Usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita rasanya gelap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Mungkin ada yang mengalami pernikahan, keluarganya gelap. Menakutkan. Apa yang akan terjadi besok? Bapak Ibu Saudara, mungkin juga ada anak muda yang berkata, masa depan saya gelap Pak, saya tidak tahu. Hari ini, dengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa di tengah kegelapan, di tengah sumur yang menakutkan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Kehadiran Tuhan selalu ada. Sekalipun mungkin kita tidak menyadari, bukan malah dengan mata iman pun kita belum sanggup melihat semuanya. Tapi percayalah kebenaran ini, ya dan amin. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia sang gembala agung yang justru akan mengangkat kita di tengah masa-masa yang sulit. Sehingga kita berjalan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan sang gembala agung itu. Yang akan membawa kita sampai kepada akhir panggilan hidup kita. Rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Jangan takut, jangan menyerah, berjalan terus. Satu kali Bapak Ibu Saudara dan saya akan berdiri di satu tempat dan kita bisa berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah sanggup mengubah apa yang jahat menjadi baik dalam hidupku. Allah sanggup mengatur segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku.
Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami seperti itu hari ini dan butuh dukungan, mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-Mu Tuhan. Kau melihat hati kehidupan umat-Mu. Mungkin ada yang seperti Yusuf yang sedang bergumul dengan segala sesuatu yang gelap, yang menakutkan. Tapi hari ini kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Memasuki tahun 2025, Tuhan tetap menyertai kami. Sang Gembala Agung yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus, akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan diberikan kekuatan untuk berjalan terus maju. Dan kami boleh melihat satu demi satu janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Satu demi satu panggilan hidup-Mu Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai respon, mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat pujian ini sekali lagi dengan iman. Katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kami menantikan Engkau. Haleluya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Sekali lagi, nantikanlah. Kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan di hidup kami, terus tuntun setiap langkah kami. Ini waktunya kami memberi di hadirat-Mu, berkati persembahan kami dengan sukacita, dan sambil mengucap syukur kami bawa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih untuk pemulihan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan Tuhan. Yang menumbuhkan iman kami Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman. Mampukan setiap kami ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Budi Mulyono Tuhan. Kau mengurapi, menyertai dimanapun hamba-Mu Kau utus ya Tuhan. Berkati juga istri dan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga ini Tuhan. Berdoa juga buat gembala sidang kami Tuhan, Pastor Niko Tuhan. Kau menuntun terus gembala sidang kami. Kau memberi kesehatan, memberi kekuatan, kemampuan untuk
melaksanakan kehendak-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Jadikan hamba-Mu ini Tuhan, alat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih juga buat Ibu Hermin, Kau berkati, lindungi kesehatan daripada-Mu juga ya Tuhan. Juga buat gembala kami di tempat ini Tuhan, Pastor Billy, Kau berkati, Kau mengurapi juga, menuntun juga ya Tuhan, untuk menggembalakan setiap kami, jemaat-Mu di GBI, Senen City dan Emporium Pluit Tuhan. Berkati, lindungi juga beri kesehatan buat Bu Milka, Brian, Jenis, keberhasilan daripada-Mu atas anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat setiap pengerja-Mu Tuhan yang terlibat ambil bagian dalam ibadah, Kau yang membalas berlipat kali ganda ya Tuhan. Juga buat jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan. Yang bekerja, yang berusaha, yang kuliah, yang sekolah Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Biar jadi berkat, jadi terang, jadi garam dimanapun anak-anak-Mu Tuhan Kau tempatkan ya Tuhan. Kami berdoa juga buat persembahan yang sudah ditabur, jadi berkat buat pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kau berkati juga pemerintahan bangsa kami, dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, TNI, Polri, anggota DPR, MPR maupun lembaga tinggi yang lain Tuhan. Biar takut akan Kau di atas pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Boleh melaksanakan, menjalankan pemerintahan yang bersih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keberkati seluruh bangsa ini Tuhan. Keamanan, kesejahteraan daripada-Mu biar ada atas bangsa ini Tuhan. Juga atas kota Jakarta ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang dengan membawa berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita dan awan, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya dan diberkati katakan, amin. Selamat berhari Minggu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara berlimpah-limpah. Maranatha.